Oke sahabat syiar, inilah dalamnya ya Masjid Al-Jin. Memang masjid ini mempunyai kisah tersendiri di masa perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari beberapa kisah yang telah disebutkan kitab-kitab tarikh itu, ada beberapa kisah yang menyebutkan setelah Nabi pulang berdakwah di Thaif, Nabi sempat melakukan sholat di sini. Waktu itu di waktu subuh, dan Nabi di dalam sholatnya membaca surah Ar-Rahman. Dan kebetulan ada sekelompok makhluk jin yang mereka berasal dari negeri Nasibain. Iya, dari negeri Nasibain kalau nggak salah itu, sedang menuju ke Tihamah. Oke, syukron. Ya, dan mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bacakan. Dan di saat mereka mendengar Nabi membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, wah, bergetarlah hati mereka sehingga mereka menjawab tidak ada satupun nikmat yang kami dustakan. Ya, kelompok ini memang satu kelompok makhluk jin. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka adalah tokoh-tokoh jin di salah satu perkampungan, dan ada salah satu tokoh atau pemimpin safar mereka itu yang mendengar reaksi atau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ayat tersebut, menyuruh diam kepada teman-temannya agar bisa mampu menyimak apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaitannya dengan ini, ulama memang berbeda pendapat tentang jumlah jin ya, yang dimuslimkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan 7 makhluk, ada juga yang mengatakan 9 makhluk, dan ada beberapa literatur juga yang menyebutkan nama-nama mereka. Seperti contohnya itu halal. Seperti contohnya itu Imam Mujahid ya, salah satu ahli tafsir, itu mengatakan ada 7, diantaranya itu ada yang bernama Hassa, Masa, Musyashir, ada A'rad, ada Masir, ada Ahkam, dan lain sebagainya. Adapun ada beberapa sahabat Nabi pun yang menyebutkan nama-nama mereka, namun kebenarannya hanya Allah lah yang tahu. Yang jelas memang karena ini merupakan napak tilas masuknya Islam dari golongan bangsa jin, maka petilasan ini pun pada akhirnya dibangun sebuah masjid agar kita selalu ingat kepada Allah dan hanya beribadah kepadanya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang luar biasa ya, bahwasanya dakwah Islam ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan saja terkena kepada kita manusia, tetapi terkena juga kepada mereka, saudara-saudara kita dari sebangsa jin. Setelah Rasul mengislamkan mereka, lalu makhluk-makhluk jin tersebut mereka berdakwah di kelompoknya. Iya. Yang pada akhirnya syukur alhamdulillah banyak dari golongan-golongan mereka yang berdatangan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibimbing untuk membaca 2 kalimat syahadat. Selain nama masjid ini Masjid Al-Jin, ini juga dikenal dengan sebutan Masjid Al-Bai'ah, karena disinilah tempatnya berbaiat jin-jin yang dimuslimkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau mereka antusias, semangat, dan termotivasi untuk beribadah kepada Allah dari kelompok bangsa jin, kembali kepada kita manusia yang Allah ciptakan lebih mulia dari mereka, masa kita mau lalai dan berputus asa untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini ada mengandung hikmah kepada kita untuk selalu termotivasi beribadah kepada Allah, memperkuat iman, ilmu, dan amal kita, yang pada akhirnya Allah meridhoi perjalanan hidup yang telah Allah amanahkan kepada kita selama di dunia. Dan ada satu kisah menarik, yaitu tentang permintaan makhluk jin tersebut ya. Jadi sebelum mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka minta bukti kepada Nabi tentang keislaman, tentang bukti kebenaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meyakinkan mereka dengan satu mukjizat yang Allah berikan berupa datangnya syajarah atau pohon. Jadi ketika para jin ini mereka ingin bukti tentang kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi ada jarak kurang lebih sekitar 50 meter memanggil satu pohon. Lantas dengan izin Allah pohon itu pun tercabut ya dari akarnya di atas bumi dan berjalan menghampiri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu riwayat yang menyebutkan lantas pohon itu pun bersujud untuk memberikan penghormatan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi menyuruh kembali pohon tersebut dan kembalilah pohon tersebut ke tempatnya. Dan tempat tercabutnya atau datangnya pohon tersebut pun dibuat satu masjid yang bernama Masjid Syajarah, yang lokasinya tidak jauh dari tempat ini. Bentuk masjid dan juga warnanya pun sama, karena memang memiliki keterkaitan antara baiatnya golongan bangsa jin dengan syajarah yang menjadi bukti mukjizat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ini kita akan coba ziarah ke Masjid Syajarah, karena saya juga pengen tahu dalamnya seperti apa. Yang jelas memang antara Masjid Bai'ah ini atau Masjid Jin dengan Masjid Syajarah memiliki keterkaitan sejarah yang sangat kental. Sahabat-sahabatku, mari sama-sama kita terus mempelajari sejarah perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan dengan itu semua dapat memotivasi diri kita untuk selalu dekat kepada Allah dan selalu mengharap ridhonya. Baiklah sahabat Syiar, ikuti terus perjalanan kami. Setelah ini kita akan ke Masjid Syajarah. Oleh sebab itu jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Alhamdulillah.